Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini aku mau ngebahas penyebab menstruasi nggak lancar. Nah, simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita mengetahui penyebab menstruasi nggak lancar itu apa aja, kita harus tahu menstruasi yang lancar itu kayak gimana. Menstruasi yang lancar itu yang pertama siklusnya antara 21 hari hingga 35 hari. Jadi kalau di bawah siklus itu, misalkan siklusnya 15 hari itu nggak normal. Terus kalau misalkan di atas 35 hari itu juga nggak normal. Jadi yang normal siklus menstruasi adalah 21 hari hingga 35 hari. Nah, kemudian lama keluarnya darah haid itu antara 3 hingga 7 hari. Itu yang normal ya. Untuk banyaknya darah, biasanya pada hari pertama, kedua, dan ketiga itu minimal ganti pembalut 4 kali dan hingga 5 kali. Dan ukurannya itu nggak sampai pembalutnya basah banget, tetapi ukurannya sedang. Kalau misalkan darahnya banyak banget, itu juga nggak normal. Kalau misalkan darahnya hanya sedikit, itu juga nggak normal. Lalu, apa aja penyebab menstruasi itu nggak lancar? Yang pertama, bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Nah, kalau urusan masalah menstruasi, urusan masalah haid, itu kita berurusan sama yang namanya hormon. Aku akan menyebutkan sekilas aja ya. Jadi, intinya di otak kita itu akan mengeluarkan hormon GnRH. Nah, hormon GnRH ini mempengaruhi bagian dari otak kita. Itu ada yang namanya kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini mengeluarkan hormon FSH dan LH. FSH ini berfungsi untuk menumbuhkan folikel sel telur dan kemudian disusul dengan keluarnya hormon LH yang akan membesarkan atau mematangkan sel telur. Kalau misalkan hormon-hormon itu nggak stabil atau nggak seimbang, bisa berefek samping dengan siklus menstruasi kita. Ada yang siklus menstruasinya pendek, ada yang normal, ada yang siklus menstruasinya panjang, atau bahkan tidak normal dan bahkan tidak haid. Nah, itu pengaruh dari ketidakseimbangan hormon itu tadi. Penyebab yang kedua, berat badan yang berlebih atau obesitas atau berat badan yang terlalu kurus. Nah, kalau berat badan kita itu terlalu kurus atau terlalu gemuk, itu mempengaruhi metabolisme juga di dalam tubuh kita. Dan endingnya mempengaruhi si hormon juga di dalam tubuh kita. Sehingga hormon-hormon ini tadi nggak stabil dan akhirnya menstruasi kita itu nggak lancar juga. Maka kalau misalkan berat badan kita itu terlalu kurus, perlu dinaikkan berat badannya menjadi ideal. Dan kalau misalkan berat badan kita itu berlebih, perlu dilakukan diet agar berat badan kita setidaknya bisa turun dan bisa mengaktifkan lagi metabolisme tubuh kita kayak gitu. Nah, penyebab yang ketiga, stres dan kelelahan. Nah, kalau misalkan ini berkaitan sama aktivitas kita ya Bun. Kalau misalkan aktivitas kita itu kelelahan, terus banyak sekali tekanan fisik, tekanan mental, tekanan hati gitu kan. Nah, itu bikin stres banget. Akhirnya kalau stres, hormon adrenalin kita keluar, hormon menstruasi tadi jadi kacau lagi. Endingnya menstruasinya nggak lancar lagi kayak gitu. Penyebab selanjutnya adalah adanya penyakit dan kelainan. Nah, penyakit ini tidak hanya ada di dalam rahim ataupun ada di ovarium, tetapi bisa juga berkaitan sama penyakit tiroid atau mungkin kelebihan tiroid atau mungkin kekurangan hormon tiroid. Nah, hormon ini juga mempengaruhi hormon menstruasi kita sehingga nggak lancar. Jadi balik-balik lagi ke hormon ya Bun. Bisa juga adanya penyakit di ovarium ataupun di rahim kita. Misalkan penyakit keganasan, bisa dari miom, bisa dari kista kayak gitu. Nah, itu juga berpengaruh pada siklus menstruasi kita. Penyebab selanjutnya, penggunaan KB-KB hormonal. Nah, balik lagi ke hormon. Jadi kalau kita pakai KB hormonal, bisa suntik 3 bulan, bisa implan,
Bisa juga pil KB atau suntikan yang 1 bulan. Intinya KB yang ada hormonnya itu juga mempengaruhi hormon, dan hormonnya juga mempengaruhi siklus menstruasi kita, kayak gitu. Jadi intinya penyebab menstruasi kita itu nggak lancar balik lagi sama sistem hormon tubuh kita. Kalau misalkan hormon tubuh kita itu stabil, hormonnya teratur, menstruasi kita itu juga teratur. Tetapi kalau misalkan hormon di dalam tubuh kita itu nggak teratur, ya efek sampingnya menstruasi kita itu menjadi tidak teratur juga. Lalu gimana caranya agar menstruasi kita itu bisa lancar? Yang pertama, perhatikan berat badan kita. Kalau misalkan berat badan kita itu terlalu kurus, ya perlu dinaikkan menjadi ideal. Kalau terlalu gemuk, ya perlu dilakukan diet, kayak gitu. Kemudian yang kedua, perbaiki pola makan kita. Konsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat dan juga vitamin E bisa membantu menteraturkan lagi siklus menstruasi kita. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan olahraga. Itu kaitannya sama diet ya. Jadi olahraga itu memang bagus banget Bun, karena olahraga itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita dan juga hormon kita itu lebih stabil. Lalu selanjutnya, hindari terlalu lelah dan stres. Jadi kalau udah lelah ya istirahat, kayak gitu kan. Jangan dipaksakan diri, karena kalau misalkan kita terlalu lelah, terlalu stres, nggak cuma ngefek sama menstruasinya nggak lancar, jantung kita juga lebih deg-degan, kemudian otak kita itu lebih panas, lebih stres, kayak gitu. Nah endingnya bisa ke penyakit yang lain-lain, kayak gitu kan. Usahakan untuk tetap selalu bahagia, kayak gitu. Hindari makanan yang cepat saji dan makanan olahan-olahan yang terlalu banyak pengolahan, kayak gitu. Terus makanan yang mengandung pengawet, pewarna, perasa yang terlalu banyak itu juga bisa mempengaruhi tubuh kita, karena zat-zat tersebut kalau di dalam tubuh kita itu nggak serta-merta bisa kebuang atau nggak serta-merta bisa keluar kayak gitu aja, tetapi bisa tersimpan atau bisa mengendap di dalam tubuh kita sehingga bisa mengganggu metabolisme dan mengganggu hormon kita. Jadi sebaiknya pilih makanan yang alami dan makanan yang tidak terlalu banyak diolah, sehingga meminimalisir adanya bahan-bahan yang tidak alami itu tadi. Lalu untuk pengguna KB, biasanya yang KB suntik 3 bulan nih, ini kan nggak haid gitu ya, nggak mens. Nah, misalkan kita nggak nyaman dengan efek samping KB yang tidak haid ini, perlu beralih ke alat KB kontrasepsi yang menggunakan hormon kombinasi atau alat KB yang tidak menggunakan obat-obatan dan tidak menggunakan hormonal. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Bye.